Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya Payung Ireng. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Pesugihan Keluarga Bu Areta. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dok, kamu yakin mau kerja di Jakarta? Tanya Bu Fatma kepada anak sulungnya yakni Lisa. Nggih Bu, lagian kalau di desa terus mau kerja apa? Adapun gajinya kecil nggak cukup buat bantu ibu sama bapak, ucap Lisa dengan mantap. Tapi Nduk, di Jakarta itu keras loh. Apa kamu sanggup kerja di sana? Tanya Pak Joko. Insya Allah, doakan saja ya Pak, Bu. Aku ke Jakarta kan niatnya buat kerja, buat bantu ibu sama bapak. Setelah meyakinkan kedua orang tuanya, Lisa yang memang berniat untuk merantau ke kota orang pun bersiap mengemasi baju-bajunya ke tas ransel usang, tas satu-satunya yang ia miliki. Ya, Lisa merupakan anak sulung dari pasangan Bu Fatma dan Pak Joko. Lisa juga mempunyai dua adik yang bernama Mulan dan juga Bagus yang masih sama-sama sekolah di bangku SMP. Pagi-pagi sekali Lisa sudah dijemput oleh penyalur tenaga kerja bersama dengan sopir travel. Bu, Pak, doakan aku ya, ucap Lisa seraya mencium tangan kedua orang tuanya secara bergantian. Hati-hati ya Nduk, jaga diri, jaga kesehatan dan jangan lupa sholat, ucap Bu Fatma memeluk erat tubuh anak sulungnya itu. Dengan tatapan sendu, keluarga Lisa pun melihat kepergian Lisa yang kini sudah berada di dalam mobil, dan mobil pun jalan perlahan meninggalkan halaman rumah Lisa. Di dalam mobil, Lisa masih terdiam menatap ke arah jendela mobil dan melihat-lihat jalanan desanya. Pasti bakal rindu sama suasana rumah dan desa, tapi demi masa depan keluargaku, aku harus bisa. Lisa, kamu sudah siap kan buat kerja? Tanya Suci selaku penyalur tenaga kerja. Ya, Suci merupakan tetangga desa Lisa yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh. Namun Suci sudah terkenal dan kerap membawa orang-orang desa yang sedang mencari pekerjaan seperti Lisa saat ini. Sebagai anak desa yang hanya lulusan SD, Lisa pun hanya bisa bekerja sebagai asisten rumah tangga saja. Namun gaji yang ditawarkan oleh Suci memang cukup menggiurkan bagi Lisa, yakni 3 juta sebulan. Sehingga dengan mantap Lisa mau menerima tawaran pekerjaan tersebut. Siap Mbak, kalau nggak siap mana mungkin saya mau berangkat. Syukurlah kalau begitu. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya mobil yang ditumpangi Lisa pun tiba di salah satu kontrakan yang ditempati oleh Suci yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Ayo Lis, kita turun. Iya Mbak. Lisa pun turun dari mobil setelah Suci lebih dulu turun. Dengan seksama Lisa mulai mengamati lingkungan yang baru pertama kali ia datangi. Oh, jadi begini ya suasana Jakarta. Setelah membayar ongkos travel, Suci pun mengajak Lisa untuk masuk ke dalam kontrakannya dan memberikan Lisa waktu 1 hari untuk istirahat sebelum diantar ke rumah calon majikan Lisa. Kamu mau makan apa Lisa? Ini biar aku ke warung dulu. Apa aja deh Mbak, terserah Mbak Suci saja. Ya udah, kalau gitu aku tinggal sebentar ke warung. Kamu kalau mau istirahat dulu atau mau mandi, tinggal mandi aja ya Lis. Iya Mbak, makasih sebelumnya. Suci pun hanya tersenyum menanggapi jawaban dari Lisa dan berlalu pergi menuju warung makan yang letaknya tidak terlalu jauh dari kontrakannya. Karena merasa pegal-pegal dan butuh sesuatu yang segar, Lisa pun memilih untuk mandi. Selesai mandi, Lisa merebahkan diri di atas kasur busa. Aduh, nggak pernah perjalanan sejauh ini, jadi badan aku pegel-pegel. Tidak selang lama, Suci pun kembali dengan belanjaannya. Suci pun mengajak Lisa untuk makan bersama sembari mengobrol tentang calon majikan Lisa nanti. Lis, besok langsung ketemu sama majikan kamu ya. Tapi ingat, kamu harus bisa jaga sikap. Kalau sudah kerja, ikuti aja aturan yang ada dan jangan membantah, ucap Suci memberitahu. Iya Mbak Suci.
Mereka pun menikmati hidangan mereka sampai habis. Setelah makan dan waktu sudah semakin gelap, Lisa dan Suci pun beristirahat. Malam berlalu begitu saja. Pagi-pagi sekali Lisa yang sudah terbangun langsung mandi dan sarapan nasi uduk yang sudah dibelikan oleh Suci. Setelah sarapan dan siap-siap, Suci yang sudah memesan 2 ojek online pun mengajak Lisa untuk memulai perjalanan menuju rumah calon majikan Lisa. Tidak butuh waktu lama, ojek yang mereka tumpangi pun mulai menyusuri area komplek rumah yang terlihat sunyi dan berhenti tepat di nomor rumah angka 7. Lisa dan Suci pun turun dari motor. Dengan perasaan kagum, Lisa menatap rumah calon majikannya itu dan rumah-rumah lainnya yang terlihat sangat mewah bagi Lisa yang selama ini hidup di desa dan dengan rumah yang sederhana. Rumah-rumah di kota itu bagus-bagus banget ya mbak, pasti mereka kaya raya, ucap Lisa dengan polos. Suci pun terkekeh mendengar ucapan Lisa dan mengangguk pelan. Tidak lama menunggu, satpam rumah pun membuka gerbang setelah mengkonfirmasi kepada majikannya. Silakan masuk mbak, ibu sudah menunggu. Makasih banyak mas, ucap Suci yang melenggang masuk disusul oleh Lisa yang mengekor di belakangnya. Lagi-lagi Lisa mengedarkan pandangannya dan merasa kagum dengan apa yang ia lihat saat ini. Rumah di depan mata yang benar-benar mewah bagi Lisa. Halaman rumah yang tersusun rapi dengan berbagai tanaman hias membuat Lisa semakin kagum. Saat memasuki rumah, terlihat sosok calon majikan Lisa yang terlihat masih cukup muda, tengah duduk di sofa dengan senyuman ramah di wajah, menyapa kedatangan Lisa dan juga Suci. Cepat juga kamu dapat pekerjaannya Suci, ucap Bu Areta. Iya bu, kebetulan memang sedang ada. Suci pun mengajak Lisa untuk duduk dan interview dengan Bu Areta. Sekilas Bu Areta mempertanyakan pengalaman kerja Lisa dan juga kehidupannya di kampung. Dengan jujur Lisa pun memberitahu bahwa baru kali ini ia merantau ke ibu kota. Kalau gitu kamu bisa bekerja dengan saya mulai hari ini, ucap Bu Areta. Mendengar ucapan Bu Areta sontak membuat Lisa menatap ke arah Suci dan Suci pun memberi kode anggukan kepada Lisa. Baik bu, terima kasih banyak, saya sudah diterima bekerja di sini, ucap Lisa terbata-bata. Iya, tolong jaga kepercayaan saya ya Lisa. Baik bu. Setelah melakukan interview dan transparansi mengenai gaji dan juga jatah libur, akhirnya saat itu juga Lisa sudah resmi bekerja di rumah Bu Areta. Sebelum Suci pulang, Suci pun memberi wejangan kepada Lisa bahwa bekerja di rumah seseorang hanya perlu patuh dan ikuti aturan rumah. Lisa yang memang belum pernah bekerja sebelumnya pun hanya menganggukkan kepalanya. Setelah Suci meninggalkan kediaman rumah Bu Areta pun mengajak Lisa untuk pergi ke kamar yang akan ditempati Lisa. Lisa, ini kamar kamu. Sekarang kamu boleh berbenah barang-barang bawaan kamu ya. Nanti kalau sudah selesai, kamu bisa temui saya di ruang televisi. Baik bu. Setelah Bu Areta pergi meninggalkan Lisa seorang diri, Lisa pun menghempaskan tubuhnya di atas ranjang yang hanya cukup ditempati satu orang saja. Kamarnya terlihat sederhana, namun bersih dan tertata, berbeda dengan kamar milik Lisa di rumah kampungnya yang justru terlihat tidak layak dipakai. Ternyata bekerja di kota nggak seburuk itu ya, buktinya kamarnya aja enak begini. Karena tidak mau membuat sang majikan kecewa, buru-buru Lisa menata barang bawaannya di lemari kayu yang terdapat di samping ranjang. Setelah selesai, ia buru-buru keluar dari kamar dan menemui majikannya itu. Namun karena ia baru pertama kali berada di rumah tersebut, membuat Lisa sedikit bingung saat mencari ruang televisi, hingga akhirnya ketemulah ruangan yang ia cari. Terlihat dengan santai Bu Areta tengah menyaksikan siaran televisi dengan secangkir teh dan cemilan. Bu, saya sudah selesai, ucap Lisa menghampiri Bu Areta. Oh baik, sini duduk dulu Lisa. Saya bakal jelasin apa saja yang harus kamu kerjakan setiap harinya. Lisa pun dipersilakan duduk di sofa dan menyimak apa saja yang Bu Areta ucapkan. Pagi hari kamu wajib bangun jam 5 pagi. Bersih-bersih seperti menyapu, lap-lap debu. Kalau ngepel itu 2 hari sekali saja ya. Lagian di sini nggak ada anak kecil, jadi nggak gampang kotor. Baik bu. Terus kalau sudah, kamu buatkan sarapan. Biasanya saya sama suami hanya sarapan roti panggang. Kecuali saya minta sesuatu yang lebih dan teh hangat khusus untuk saya, susu untuk suami saya. Baik bu. Nanti sisanya bakal diajari sama Mbok Mina. Mbok Mina itu pekerja lama di sini, tapi beliau sudah berhenti karena sudah sepuh.
Tetapi ini saya panggil selama 1 minggu untuk mengajari kamu karena saya sibuk. Baik Bu, paling sebentar lagi Mbok Mina datang. Tidak selang lama benar saja Mbok Mina pun datang menyapa Bu Areta. Mbok, ini Lisa, pekerja baru. Tolong diajari dan kasih tahu mana saja ranah yang tidak boleh dia jamah. Baik Bu, ucap Mbok Mina. Mbok Mina pun mengajak Lisa untuk ke dapur dan mengajarkan cara menggunakan dapur dan lainnya. Lisa, kalau bekerja di sini ikuti saja kemauan Bu Areta ya. Jangan banyak bertanya, ucap Mbok Mina memberitahu. Iya Mbok. Dengan cekatan Mbok Mina mengajari semua pekerjaannya yang nantinya akan dipegang oleh Lisa. Hingga tidak terasa jam makan siang pun telah tiba. Rupanya Mbok Mina sudah selesai masak untuk makan siang Bu Areta. Jadi Bu Areta cuma makan sendiri saja Mbok? Tanya Lisa penasaran. Iya, soalnya bapak biasanya pulang malam ngurus toko-tokonya yang banyak itu. Memangnya usaha Bu Areta sama suaminya apa Mbok? Mereka punya toko emas tapi cabangnya banyak. Walah, pantas kaya raya, ternyata juragan emas. Saat tengah asik mengobrol dengan Mbok Mina, tiba-tiba saja Bu Areta datang dan menikmati hidangannya. Sebelum makan, samar-samar Lisa mendengar lantunan doa yang diucapkan oleh Bu Areta. Tata tertinggi junjunganku, Nyai yang membawa kenikmatan duniawi. Mendengar kalimat tersebut spontan membuat Lisa sejenak berpikir. Selama ini ia baru pertama kali mendengar kalimat doa makan seperti itu. Namun Mbok Mina yang menyadari perubahan di wajah Lisa pun langsung memberikan pengertian bahwasanya doa tersebut melambangkan rasa bersyukur karena sudah diberi kenikmatan duniawi. Lisa yang tidak mau ambil pusing pun hanya manggut-manggut, dan tiba-tiba saja perut Lisa berbunyi tanda ingin diberi makan. Sejenak Lisa menoleh ke arah Mbok Mina dan tersenyum menyeringai. Sudah lapar ya kamu Lisa? Ledek Mbok Mina. Iya Mbok. Kalau gitu ayo makan sama si Mbok di halaman belakang. Dengan cekatan Mbok Mina dan Lisa pun mengambil piring dan lauk pauk yang dimasak sama oleh Mbok Mina yang disajikan kepada Bu Areta. Aroma harum masakan Mbok Mina yakni daging kecap dan sayur kangkung membuat Lisa lupa berdoa dan langsung menyantapnya begitu saja. Terasa sangat lezat, ditambah Lisa memang jarang sekali memakan daging, membuat ia sangat menikmati makan siangnya itu. Masakan si Mbok enak sekali, pantas Bu Areta suka dengan masakan si Mbok. Iya Lisa, saya ini bekerja di rumah ini sudah lama. Dari Bu Areta kecil, dulu saya bekerja ikut kedua orang tua Bu Areta. Makanya saya sudah paham betul selera keluarga sini, ucap Mbok Mina memberitahu. Walah, pantas kayaknya si Mbok terlihat sudah terbiasa sekali, ucap Lisa yang hanya dibalas senyuman oleh Mbok Mina. Nanti kalau sudah selesai makan, sekalian bekas makan Bu Areta kamu bersihkan ya Lisa. Baik Mbok. Tidak butuh waktu lama, Lisa yang sudah lebih dulu selesai makan pun bergegas menuju meja makan dan membersihkan sisa makanan majikannya itu. Uniknya, Lisa mendapati piring Bu Areta masih tersisa 1 sendok nasi beserta lauknya. Tepat di atas sendok dengan tersusun rapi. Tinggal 1 suap, kenapa ditinggal begitu saja? Ini kalau aku yang lakuin pasti ibu sama bapak ngomel-ngomel, batin Lisa. Tanpa berpikir panjang, Lisa pun membereskan piring tersebut beserta piringnya sendiri. Dengan telaten, Lisa membersihkan semuanya sampai bersih. Mbok Mina pun berdecak kagum melihat kerapian cara bekerja Lisa. Wah, kamu ini bersih ya Lisa kerjanya. Bu Areta pasti suka sama kamu, puji Mbok Mina. Si Mbok berlebihan deh. Tapi iya loh, saya juga nggak perlu repot-repot ngajarin kamu. Soalnya dasar bersih-bersih rumah kamu sudah paham dan cekatan. Saya biasa bantu ibu di rumah Mbok. Selesai bersih-bersih bekas makan siang, Mbok Mina pun mengajak Lisa untuk berkeliling rumah Bu Areta agar cepat hafal wilayah-wilayah mana yang harus Lisa bersihkan setiap hari. Perlahan Mbok Mina menaiki anak tangga disusul oleh Lisa yang masih terus mengedarkan pandangannya. Di tembok dekat tangga terdapat beberapa foto keluarga yang terpajang, namun Lisa terpaku saat melihat sosok ibunda dari Bu Areta yang terlihat sangat berwibawa. Sontak Lisa terdiam dan terus memandangi foto tersebut hingga akhirnya suara Mbok Mina membuyarkan pandangan Lisa. Lisa, ayo. Iya Mbok. Sesampainya di lantai atas terlihat ada 3 kamar. Namun Mbok Mina hanya meminta Lisa untuk membersihkan 2 kamar saja yang bersebelahan,
yakni kamar utama milik Bu Areta dan kamar milik anak Bu Areta yang saat ini tengah menempuh pendidikan di luar negeri. Memangnya kalau itu kamar apa, Mbok? Tanya Lisa penasaran. Itu kamar pribadi, nggak ada yang boleh masuk. Saya saja belum pernah masuk ke situ. Dari zaman kedua orang tua Bu Areta masih hidup, kamar itu tidak pernah ada yang boleh memasuki, kecuali anak keturunan mereka, ujar Mbok Mina memberitahu. Lisa pun merasa ada yang aneh saat melewati depan kamar tersebut. Tiba-tiba aura mistis menerpa, bulu kuduk Lisa mulai meremang dan Lisa pun seperti mendengar suara samar-samar dari balik kamar tersebut. Mrekindo. Dek, kenapa, Mbok? Tanya Lisa yang terkejut saat mendengar suara Mbok Mina menggunakan bahasa Jawa. Apanya, Lisa? Mbok Mina bingung. Tadi bukannya Mbok Mina ngomong sama aku? Iya, ini kamu bersihkan lukisan ini dulu, soalnya sudah berdebu, ujar Mbok Mina seraya menyodorkan kemoceng. Lisa dengan wajah bingung pun menerima kemoceng tersebut dan mulai membersihkan satu persatu susunan lukisan yang terpajang di tembok. Lukisan-lukisan yang menggambarkan sosok-sosok yang berwibawa, termasuk lukisan seorang perempuan berkebaya warna hijau dengan sanggul yang dihiasi bunga melati dan dengan riasan yang mencolok. Lisa yang jarang sekali melihat lukisan pun tertegun memandangi lukisan tersebut, hingga tanpa sadar ia terhanyut dalam pandangannya. Dek. Tiba-tiba saja Lisa terkejut saat lukisan yang ia pandangi sedari tadi tiba-tiba berkedip. Namun saat dicermati tidak ada lagi pergerakan di lukisan tersebut. Apa aku salah lihat tadi? Sementara itu rupanya Mbok Mina memperhatikan gerak-gerik Lisa dari kejauhan. Karena merasa sedikit takut, Lisa pun buru-buru menyelesaikan pekerjaannya itu hingga tidak terasa waktu pun berjalan begitu saja. Malam itu selesai menyiapkan masakan untuk makan malam, Mbok Mina pun yang memang tidak tinggal di rumah Bu Areta berpamitan untuk pulang saat sudah dijemput cucu lelakinya. Lisa, si Mbok pulang dulu. Nanti kamu tunggu ibu sama bapak selesai makan, baru kamu bersihkan ya. Baik, Mbok. Hati-hati di jalan ya, Mbok. Iya. Mbok Mina pun meninggalkan Lisa seorang diri di dapur. Selesai menata piring-piring di atas meja dan lauk pauk, tiba-tiba saja terdengar suara mobil datang, yang rupanya merupakan suami Bu Areta yang baru saja pulang. Selayaknya sepasang suami istri, Bu Areta pun menyambut kepulangan suaminya itu. Gimana hari ini? Tanya Bu Areta. Baik, semua sudah beres. Kita aman untuk tahun ini. Syukurlah, dari tadi aku was-was. Sekilas seperti itulah Lisa mendengar percakapan kedua majikannya itu. Tanpa sadar saat fokus mendengarkan, tiba-tiba saja Bu Areta memanggil Lisa. Lisa? Iya, Bu, ucap Lisa terbata-bata. Lisa pun langsung menghampiri majikannya itu. Perkenalkan, ini suami saya namanya Pak Aldo. Ini Lisa ya, yang dibawa sama Suci. Lisa pun hanya mengangguk tanpa berani bersuara. Hal tersebut spontan memicu perhatian Pak Aldo karena Lisa terkesan takut kepada dirinya. Tenang saja Lisa, kamu gak perlu takut. Saya tidak galak kok, ledek Pak Aldo. Lisa yang mendengar ucapan tersebut hanya tersenyum kaku, sementara Bu Areta hanya tersenyum kecil. Ya udah mandi dulu, terus kita makan malam bareng, ucap Bu Areta yang dibalas anggukan oleh Pak Aldo. Seperti biasa saat hendak makan malam, samar-samar Lisa kembali mendengar kalimat doa yang seperti tadi siang ia dengar. Rupanya bukan hanya Bu Areta, melainkan Pak Aldo juga melakukan hal yang sama. Selesai makan malam, Bu Areta dan Pak Aldo langsung pergi menuju kamarnya, sementara Lisa masih berkutat membersihkan meja makan, sisa makan malam. Lagi-lagi, Lisa melihat piring Bu Areta masih tersisa 1 sendok nasi beserta lauknya, begitu pula dengan piring Pak Aldo yang rupanya melakukan hal yang sama. Aneh, suami istri kok sama ya? Karena sudah cukup lelah dan takut sendirian di dapur, Lisa pun bergegas mencuci bekas makan malam. Namun saat tengah fokus mencuci piring, tiba-tiba terdengar suara seperti kursi yang digeser. Karena suasana sangat sepi, membuat suara tersebut terdengar cukup jelas dan menggema, sehingga spontan Lisa menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arah meja makan. Anehnya kursi yang sebelumnya sudah ia bereskan kini kembali dengan keadaan semula seperti bekas seseorang duduk. Hal tersebut membuat Lisa bingung dan bertanya-tanya. Perasaan aku di sini sendirian, tapi belum selesai Lisa berucap tiba-tiba saja terdengar seperti orang tengah berlari-lari di lantai atas.
Masa iya ibu sama bapak main lari-larian? Rasa-rasanya kepala Lisa semakin pusing memikirkan keanehan-keanehan yang ia alami saat ini. Tidak mau buang-buang waktu, Lisa pun mempercepat pekerjaannya dan berlalu ke kamarnya setelah urusan pekerjaan selesai. Sesampainya di kamar, Lisa pun merebahkan dirinya. Rupanya jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Lisa yang memang sudah tidak ada kerjaan pun bebas bersantai di kamarnya. Ia yang gemar membaca pun meraih buku novel yang ia bawa dari kampung dan mulai membaca kisah novel tersebut yang belum sempat ia lanjutkan. Namun saat tengah asik membaca, tiba-tiba terdengar suara lantunan tembang khas Jawa menggema. Sontak hal tersebut memicu rasa penasaran. Lisa pun seketika menutup buku novelnya dan fokus mendengarkan. Ya, bukan salah dengar, akan tetapi Lisa memang benar-benar mendengar lantunan tembang khas Jawa. Entah mengapa lantunan tembang tersebut semakin malam terdengar semakin menyeramkan. Bahkan Lisa yang memang asli orang Jawa pun seketika bulu kuduknya meremang. Kok bisa ya orang kota suka sama tembang Jawa? Awalnya Lisa tidak ingin menghiraukan tembang lagu tersebut. Namun entah mengapa semakin malam justru suara tembang Jawa semakin kencang terdengar. Hingga akhirnya Lisa mencoba menutup kedua telinganya dengan bantal. Tidak terasa malam pun berlalu begitu saja. Pagi-pagi sekali pukul 5 pagi suara alarm berhasil membangunkan Lisa. Lisa yang terbangun pun langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Selesai mandi ia mulai mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah diajari oleh Mbok Mina. Tidak lupa Lisa pun menyiapkan sarapan untuk kedua majikannya itu, seperti sesuai yang diminta oleh Bu Areta. Seperti biasa saat hendak memulai makan, sudah pasti Lisa mendengar kembali kalimat doa aneh yang kemarin ia dengar. Dan seperti biasa, kedua majikannya pasti menyisakan makanan mereka. Tidak selang lama saat Lisa fokus membersihkan bekas sarapan, Mbok Mina pun datang diantar oleh cucu lelakinya itu berbarengan dengan Pak Aldo yang hendak berangkat ke toko. Mbok, nanti ke pasar beli kembang ya, sekalian ajak Lisa, supaya Lisa tahu pasarnya, ucap Bu Areta. Iya Bu, nanti saya ajak Lisa. Ya udah Mbok, urusan Lisa saya kasih sepenuhnya sama si Mbok. Ingat, jaga kepercayaan saya ya Mbok, tegas Bu Areta. Lisa yang mendengar samar-samar percakapan antara Bu Areta dan juga Mbok Mina pun langsung buang muka saat mendapati mereka mendapati gerak-gerik Lisa. Lisa? Iya Mbok. Lisa pun mendekat menuju Mbok Mina sementara Bu Areta sudah lebih dulu pergi ke kamarnya. Kamu ikut saya ke pasar. Kapan Mbok? Sekarang. Jalan kaki Mbok? Iya, soalnya deket kok pasarnya. Lisa hanya mengangguk menanggapi ucapan Mbok Mina. Saat itu juga Mbok Mina mengajak Lisa untuk ke pasar. Saat berjalan menyusuri jalan komplek, Lisa pun tidak luput mengedarkan pandangannya. Mbok, jalan kaki nggak capek? Enggak, si Mbok sudah terbiasa. Oh gitu, kita ke pasar mau belanja apa Mbok? Tadi aku lihat stok sayur dan bumbu di kulkas masih banyak kok. Kita mau beli kembang, di langganannya keluarga Bu Areta. Kembang? Buat apa Mbok? Sudah, nanti kamu juga tahu. Oh ya Mbok, emangnya Bu Areta ini suka tembang Jawa ya Mbok? Entah mengapa tiba-tiba raut wajah Mbok Mina berubah menjadi tegang. Hingga membuat Lisa bertanya-tanya di dalam benaknya. Langkah kaki pun berhenti sejenak. Kamu dengar suara tembang Jawa? Iya Mbok, semalam aku dengar. Makin malam makin kencang. Cuman aku nggak tahu arti tembang lagunya. Soalnya nggak begitu paham bahasa Kromo, ucap Lisa dengan polos. Mendengar kalimat tersebut wajah Mbok Mina semakin gusar. Entah apa yang diketahuinya. Memangnya kenapa Mbok? Kok Mbok nggak jawab? Nggak ada apa-apa. Pokoknya kalau dengar apapun jangan dihiraukan ya Lisa. Anggap saja kamu ini tidak mendengar apapun di rumah sana. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbok Mina kembali melangkahkan kakinya yang disusul oleh Lisa. Sesampainya di pasar, Mbok Mina memberitahu toko kembang yang biasa menjadi langganan keluarga Bu Areta. Karena memang setiap hendak malam Jumat, Bu Areta akan selalu meminta pekerjanya untuk mengambil kembang pesanannya itu. Ampo ada nggak Mas? Tanya Mbok Mina. Ada Mbok, sudah lengkap di sini. Ucap penjual kembang seraya menyodorkan kantong plastik berwarna hitam. Mas, masih ada nggak amponya? Tanya Lisa kepada tukang kembang. Ada, mau?
Mau 5.000 aja boleh? Boleh, ucap penjual kembang sembari membungkus ampo. Seketika Mbok Mina pun menoleh ke arah Lisa dengan raut wajah yang gusar dan aneh. Kamu buat apa beli ampo? Kamu tahu kan ampo itu apa? Tanya Mbok Mina bingung. Tahu Mbok, ampo itu tanakan. Aku di kampung suka ngemil ampo. Dek. Mendengar penuturan Lisa membuat Mbok Mina tertegun sejenak. Saat tersadar ia langsung membayar pesanan majikannya itu dan mengajak Lisa untuk pulang. Bukan cerita bohong. Benar saja selama perjalanan, Lisa dengan semangat memakan ampo potong demi potongan kecil. Mengunyahnya seperti tengah mengunyah coklat padahal sudah jelas ampo itu terbuat dari tanah liat. Sejak kapan kamu suka sama ampo, Lis? Tanya Mbok Mina. Sedari kecil, Mbok. Sama persis seperti Bu Areta. Kenapa, Mbok? Gak apa-apa, Lisa. Kalau bisa jangan sampai Bu Areta tahu ya. Iya, Mbok. Sesampainya di rumah seperti mencium makanan lezat, Bu Areta langsung menyambar kantong plastik yang dibawa Mbok Mina dan mengambil bungkusan ampo. Di hadapan Mbok Mina dan juga Lisa tanpa risih Bu Areta mengunyah ampo tersebut seperti tengah mengunyah makanan lezat. Spontan Lisa terkejut saat melihat majikannya juga menyukai makan ampo, cemilan orang kampung zaman dulu. Sama seperti dirinya yang sangat menyukai aroma ampo dan rasa dari ampo tersebut. Setelah Bu Areta pergi, Lisa pun langsung bertanya kepada Mbok Mina mengenai hal tersebut. Ternyata Bu Areta suka juga sama ampo ya, Mbok? Orang kota kok suka ampo juga ya ternyata? Sudah, jangan dibahas, ayo ikut Mbok. Lisa hanya mengangguk pasrah. Rupanya kembang yang dibeli akan disusun rapi di atas nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Persis seperti tengah menyusun sesajen. Hal tersebut memang tidak asing bagi Lisa, karena bagi orang Jawa di kampung apalagi desa pelosok merupakan hal yang biasa mengenai sesajen. Ini sesajen untuk apa, Mbok? Jangan banyak tanya, cepat susun yang rapi. Dengan patuh Lisa pun menuruti ucapan Mbok Mina. Sesaat setelah selesai, Mbok Mina pun membawa nampan tersebut ke kamar Bu Areta. Karena sudah tidak ada pekerjaan, Lisa pun duduk santai sambil ngemil ampo yang ia beli. Rasanya rindu sekali dengan aroma dan rasa ampo yang selama ini sering ia makan. Lisa, kamu ngapain? Tanya Mbok Mina seraya menepuk pundak Lisa. Makan ampo, si Mbok mau coba? Tanya Lisa yang berhasil membuat Mbok Mina menggelengkan kepalanya dengan raut wajah gusar. Ayo ke kamarmu, si Mbok perlu ngomong sama kamu. Ucap Mbok Mina yang langsung menarik tangan Lisa. Ada apa, Mbok? Tanya Lisa bingung. Dengan gusar Mbok Mina pun menutup pintu kamar rapat-rapat dan mendudukkan Lisa di ranjang. Kalau nanti malam kamu dengar suara aneh-aneh jangan keluar kamar sama sekali ya. Pintu kamar kamu tutup rapat-rapat. Emangnya ada apa sih, Mbok? Sudah, jangan banyak tanya. Ini semua demi kebaikan kamu sendiri, demi nyawamu. Dek, nyawa? Tanya Lisa dengan bingung. Mbok Mina hanya mengangguk pelan dan membuka pintu kamar berlalu pergi meninggalkan Lisa seorang diri dan dengan banyaknya pertanyaan di benaknya. Sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Ada apa dengan keluarga Bu Areta? Sepertinya si Mbok tahu banyak hal, tapi nggak mau ngomong. Tidak terasa waktu pun berjalan begitu cepat. Seperti biasa Mbok Mina akan dijemput oleh cucu lelakinya dan kini Lisa hanya sendiri di dapur. Malam itu selesai makan malam, saat tengah bersih-bersih, tiba-tiba saja Lisa dikejutkan oleh kedatangan Bu Areta yang sudah berada di belakang tubuh Lisa. Bu Areta butuh apa? Enggak, tapi kenapa di badan kamu ada aroma ampo ya? Kamu suka ampo? Tanya Bu Areta. Iya Bu, saya suka, tapi emangnya aromanya tembus sampai ke badannya ya Bu? Tanya Lisa dengan bingung. Kalau orang lain gak bakal kecium, tapi kalau saya sudah jelas kecium, ujar Bu Areta sembari tersenyum mereka dan berlalu pergi meninggalkan Lisa. Lisa pun merasa bingung dengan sikap majikannya itu. Selesai bersih-bersih seperti biasa, Lisa kembali ke kamarnya. Karena belum dilanda kantuk, Lisa pun seperti biasa membuka buku novelnya dan mengambil kantong plastik berisi ampo. Dengan posisi tengkurap, ia menikmati bacaannya sambil ngemil ampo. Tidak terasa waktu sudah semakin larut. Kini pukul 11 malam, lagi-lagi Lisa kembali mendengar suara tembang Jawa yang menggema. Namun kali ini suaranya sedikit berbeda. Saat diamati dengan seksama oleh Lisa, terdapat seseorang meramalkan doa atau ajian di balik suara tembang Jawa tersebut. Spontan Lisa pun menutup bukunya. Semakin malam suara tembang Jawa semakin kencang.
Alunan musiknya pun terdengar sangat jelas, menggema, bahkan sesekali terdengar suara cekikikan seseorang perempuan. Dek, suara tawa siapa itu? Gumam Lisa bertanya-tanya. Peluh sudah mulai membasahi kening Lisa. Tubuhnya mendadak merinding, nafasnya mulai naik turun. Ditambah ia terkejut saat mendengar suara dari jarum jam dinding yang menunjukkan pukul 12 malam. Serak, serak, serak. Tiba-tiba terdengar suara benda seperti terseret di lantai. Terdengar sangat jelas. Lisa yang penasaran sekaligus takut hanya mencoba mengintipnya dari balik jendela kamarnya saja. Namun karena posisi kamarnya berada di lorong, membuat ia tidak bisa melihat apapun. Apa aku coba keluar aja ya? Tapi Mbok Mina bilang aku nggak boleh keluar. Gumam Lisa gundah. Karena jiwa penasarannya yang cukup tinggi membuat Lisa dengan nekat keluar dari kamarnya. Perlahan-lahan ia mulai mengendap-endap memasuki dapur. Namun rupanya tidak ada siapapun. Suara yang ia dengar rupanya berasal dari lantai atas. Awalnya Lisa ragu untuk menaiki tangga. Akan tetapi karena sudah kepalang tanggung, Lisa pun nekat menaiki anak tangga dengan perlahan sembari mengintip. Sesampainya di ujung tangga, alangkah terkejutnya Lisa saat melihat kedua majikannya tengah sungkem di hadapan lukisan wanita bersanggul dan berkebaya hijau yang sebelumnya ia bersihkan. Mereka ngapain? Melu aku ya, Duk. Tiba-tiba Lisa mendengar suara sangat jelas di samping telinganya. Spontan Lisa langsung mengedarkan pandangannya itu karena merasa teramat takut. Buru-buru Lisa turun dari tangga dan mengurung diri di kamar. Ia mencoba melupakan kejadian yang barusan ia alami, namun sayangnya suara tersebut selalu menggema di telinganya. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Hanya kalimat itulah yang mampu keluar dari mulut Lisa. Tidak terasa Lisa yang ketakutan di atas ranjang pun terlelap begitu saja. Akan tetapi, ia bermimpi bertemu dengan sosok wanita berkebaya hijau dengan tatanan rambut yang disanggul dan dihiasi kembang melati yang sangat wangi. Wanita tersebut terlihat sangat anggun sehingga membuat Lisa terpana seketika. Melu aku ya, Duk. Ucap wanita itu sembari mengulurkan tangannya yang menggenggam sesuatu. Saat wanita tersebut membuka telapak tangannya, alangkah terkejutnya Lisa saat ia melihat rupanya barang tersebut merupakan ampo. Ya, ampo yang selama ini menjadi cemilan bagi Lisa. Tidak, teriak Lisa. Lisa pun terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan dan keringat yang sudah membasahi bajunya. Aku mau pulang, aku nggak mau di sini, ucap Lisa yang sudah kalang kabut. Kali ini Lisa benar-benar tidak bisa membendung perasaan takutnya, namun ia harus minta tolong kepada siapa. Bahkan ponsel pun ia tidak punya, alamat kontrakan suci pun Lisa tidak hafal. Karena dirasa belum ada jalan yang pas, dengan terpaksa Lisa masih melanjutkan pekerjaannya. Seperti biasa Lisa menyiapkan sarapan untuk kedua majikannya itu, namun rupanya Bu Areta menangkap kejanggalan dari sikap Lisa yang terlihat gusar dan tidak tenang. Kamu kenapa Lisa? Kayak orang ketakutan. Gak apa-apa Bu, ini saya cuma lagi gak enak badan, mungkin kaget sama cuaca di sini, ucap Lisa berbohong. Nanti minta obat sama Mbok Mina ya, timbal Pak Aldo. Baik Pak. Kita harus jaga anak ini, bisik Pak Aldo yang berhasil terdengar dari telinga Lisa. Seketika membuat Lisa semakin gusar. Tidak butuh waktu lama, Mbok Mina pun datang dan membantu pekerjaan Lisa. Setelah Pak Aldo berangkat ke toko dan Bu Areta ke lantai atas, Lisa langsung buru-buru meminta pertolongan kepada Mbok Mina. Mbok, tolong aku Mbok. Aku mau pulang. Aku gak mau di sini Mbok. Aku takut. Si Mbok pasti tahu semuanya kan. Ada apa sebenarnya Mbok? Ucap Lisa berbisik dengan wajah yang gusar. Jangan kencang-kencang. Nanti malam kamu pergi sama cucu Simbo. Sekarang cepat kemasi barang kamu Lisa, bisik Mbok Mina. Lisa pun bergegas menuju kamarnya dan memasukkan baju-bajunya ke dalam tas. Saat melihat bungkusan ampo, tiba-tiba saja ia teringat mimpinya semalam. Seketika membuat Lisa hilang selera dengan ampo. Malam itu tepat pukul 9 malam, kondisi rumah sudah terlihat sangat sunyi. Sesuai dengan arahan Mbok Mina, Lisa pun mengendap-endap keluar dari rumah Bu Areta. Namun, baru saja di ambang pintu Lisa kepergok oleh Bu Areta yang menyadari hal tersebut. Mau kemana kamu Lisa? Spontan Lisa menoleh ke arah suara yang rupanya sudah ada Bu Areta dengan raut wajah menahan amarah. Ampun Bu, saya mau pulang. Saya nggak mau di sini. Jangan mimpi kamu Lisa. Susah payah aku mencari orang sepertimu. Jadi jangan berharap aku bisa melepaskan kamu begitu saja.
Maaf Bu, saya nggak mau. Dengan gusar, Lisa langsung membuka pintu dan berlari keluar. Sementara Bu Areta mencoba berteriak memanggil satpam rumahnya, namun rupanya satpam rumah Bu Areta sudah tidak sadarkan diri. Rupanya cucu Mbok Mina lah yang melakukan hal tersebut. Cepat Lisa. Iya. Sekuat tenaga Lisa pun keluar dan langsung membonceng motor milik cucu Mbok Mina. Akhirnya malam itu, Lisa berhasil keluar dari rumah Bu Areta. Dengan kecepatan tinggi, cucu Mbok Mina pun mengemudikan sepeda motornya hingga beberapa puluh menit berlalu. Tibalah mereka di rumah Mbok Mina yang terlihat sederhana namun sangat nyaman ditempati. Rupanya Mbok Mina sudah menunggu kedatangan mereka dengan gusar dan mondar-mandir di teras rumah. Ya Allah, Lisa, akhirnya kamu selamat, ucap Mbok Mina memeluk erat tubuh Lisa. Lisa pun menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya terasa sangat lemas, akan tetapi ia lega karena bisa keluar dari rumah Bu Areta. Bagus, ambilkan Lisa minum, titah Mbok Mina. Iya Nek. Sesaat Bagus pun kembali dengan segelas air putih hangat yang langsung diberikan oleh Lisa. Ini Lisa, diminum dulu biar kamu tenang. Terima kasih banyak Mas Bagus. Dengan cepat Lisa pun menenggak habis air tersebut. Mbok, sebenarnya ada apa dengan keluarga Bu Areta? Kenapa banyak hal-hal aneh, apalagi ucapan terakhir yang Bu Areta lontarkan? Kamu sempat ketahuan? Iya Mbok, Bu Areta bilang katanya susah payah menemukan orang seperti yang dia mau. Jadi dia nggak mau kehilangan saya Mbok. Sebenarnya, sewaktu kamu bilang dengar suara musik tembang Jawa, saya sudah curiga. Ditambah kamu suka sekali dengan ampo. Mbok Mina pun menceritakan kejadian beberapa tahun silam. Ada seorang gadis sama persis seperti Lisa yang menjadi korban keserakahan keluarga Bu Areta. Rupanya, keluarga Bu Areta sudah turun-temurun melakukan ritual pesugihan yang memuja sosok perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan Nyai. Gadis tersebut menjadi tumbal istimewa karena memiliki ciri khas yang sama dengan Bu Areta, sehingga sama halnya seperti menyerahkan darah dagingnya sendiri. Waktu itu saya tidak bisa menolong gadis itu, tapi kali ini saya tidak mau lagi berdiam diri dan tidak mau lagi menjadi budak mereka, ucap Mbok Mina. Mendengar cerita tersebut membuat Lisa tercengang sekaligus bersyukur karena Mbok Mina mau membantu dirinya lolos dari cengkeraman keluarga Bu Areta. Hingga kini akhirnya Lisa tinggal sementara waktu di rumah Mbok Mina sampai menemukan pekerjaan yang pas. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.